Kerajinan 3 dimensi dengan memanfaatkan limbah kayu menjadi kursi bundar yang bermanfaat. Caranya yaitu silahkan cari limbah kayu yang masih dapat digunakan. Kemudian silahkan persiapkan alat dan bahan seperti kayu, gergaji, bor, palu, skrup, meteran, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lihat pada video. Kita lanjut ke cara pembuatannya, yaitu silahkan teman-teman perhalus kayu yang ada yang akan kita gunakan dengan menggunakan mesin serut. Nah, seperti pada video, silahkan teman-teman lakukan dengan hati-hati ya, jangan sampai mengenai tangan dan membuat tangan kita terluka. Jadi kita itu harus melakukannya dengan teliti, dengan pelan-pelan, dan harus fokus ya dalam menggunakan mesin serut kayu tersebut. Kemudian setelah kayu sudah cukup halus, silahkan kita buat pola berbentuk bundar untuk dudukan kayu yang akan kita buat. Ya, adapun ukuran yang saya ingin buat yaitu 28 cm. Kemudian kita potong kayu tersebut dengan mengikuti pola yang sudah ada. Nah, agar memotongnya lebih gampang, silahkan teman-teman menggunakan mesin gergaji listrik. Nah, jadi dalam menggunakan gergaji listrik tersebut, kita harus menggunakannya dengan hati-hati, teliti. Jangan lupa menggunakan masker agar dapat menghalang debu-debu yang berterbangan akibat pemotongan gergaji. Nah, setelah kita potong, silahkan teman-teman perhalus bagian kayu tersebut dengan menggunakan mesin gerindra dengan menggunakan mata amplas. Nah, jadi agar lebih mudah dalam melakukan pengamplasan ataupun menghaluskan kayu, silahkan teman-teman menggunakan mesin gerindra agar dapat lebih mempermudah proses pembuatan kursi kayu tersebut. Kemudian jangan lupa menggunakan masker untuk menghalangi debu-debu yang berterbangan dari pengamplasan yang kita lakukan. Nah, kemudian jangan lupa silakan teman-teman menutup cacat-cacat yang ada pada kayu dengan menggunakan serbuk kayu. Kemudian kita tambahkan menggunakan lem. Kemudian tunggu sampai kering dan kita amplas lagi agar kayu tersebut dapat lebih rapi. Kemudian kita persiapkan kayu untuk persiapan kaki kursi yang akan kita buat. Adapun lebarnya yaitu 5 cm, ketebalannya 5 cm, dan tingginya pun tergantung dari selera teman-teman. Adapun tinggi yang saya akan buat yaitu 63 cm. Nah, teman-teman bisa membuat kursi sesuai dengan selera teman-teman, dapat membuat kursi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, setelah selesai membuat pola persiapan kaki kursi, langkah selanjutnya yaitu kita memotong persiapan kaki kursi tersebut dengan menggunakan gergaji listrik ya. Dan jangan lupa tetap menggunakan masker untuk menghalangi debu-debu yang berterbangan. Lakukan dengan teliti dan
tetap fokus dalam menggunakan gergaji listrik tersebut. Jika sudah, kita perhalus kembali dengan menggunakan mesin gerindra dengan menggunakan mata amplas. Lakukan dengan teliti, dengan rapi, dan jangan lupa menggunakan masker. Nah, jika teman-teman di rumah tidak mempunyai mesin gerindra di rumah, teman-teman di rumah masih bisa memperhalus kayu yang ingin digunakan dengan menggunakan cara yang manual, yaitu dengan menggunakan tangan. Kemudian ketika teman-teman melakukan pengamplasan ataupun menghaluskan kayu, jangan lupa teman-teman melakukannya di ruangan terbuka. Setelah selesai, kita persiapkan potongan kayu sebagai penganci kaki kayu kursi yang akan kita buat. Silahkan teman-teman buat kayu penganci kaki kursi yang akan kita buat dengan ukuran 18 cm di bagian atas kaki kursi dan 28 cm untuk ukuran penganci bawah kaki kursi yang akan kita buat. Kemudian silahkan teman-teman potong sesuai dengan ukuran dengan menggunakan gergaji manual agar potongan kayu dapat lebih rapi dan mencegah kesalahan. Karena jika kita menggunakan mesin gergaji listrik pada saat memotong kayu yang pendek, biasanya dalam melakukan pemotongan itu lebih sulit dibandingkan dengan menggunakan gergaji yang manual. Setelah selesai, jangan lupa teman-teman memperhalus bagian kayu dengan menggunakan gerindra dengan mata amplas. Kemudian kita ukur bagian tengah kayu yang akan kita gunakan sebagai penganci kaki kursi akan kita buat. Kemudian kita potong, kemudian kita buka bagian tengah kayu tersebut untuk memperkuat perekatan antar bagian kayu dan agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita ukur pada bagian atas dan bagian bawah penganci kursi yang akan kita buat. Dan jangan lupa untuk memberikan potongan yang sesuai terhadap antara bagian kaki kursi dengan penganci yang akan kita buat.
Nah, jika potongannya sudah selesai, maka kita lanjut dengan cara melubangi kayu dengan melubangi setengah bagian kayu untuk persiapan pemasangan rangka kayu dengan menggunakan skru. Nah, ketika teman-teman melubangi, jangan lupa memberikan tanda yang tepat dan gunakanlah dengan hati-hati agar tidak terkena bagian anggota tubuh. Nah, lakukanlah dengan teliti dan dengan benar. Nah, jika sudah selesai, kita mulai menyatukan rangka bagian kursi yang akan kita buat. Nah, pertama-tama kita gabungkan bagian kaki kursi yang akan kita buat dengan menggunakan skru. Setelah selesai menggabungkan seluruh bagian kaki kursi yang akan kita buat, selanjutnya kita mengukur tinggi kursi yang akan kita buat. Silahkan teman-teman ukur sesuai tinggi kursi yang ingin teman-teman buat dan ukurlah dengan sama panjang keempat kaki kursi yang akan kita buat. Nah, setelah selesai, kita perhalus lagi semua bagian-bagian kayu. Nah, jika seluruh bagian kayu kursi yang akan kita buat sudah halus, selanjutnya kita satukan bagian kaki kursi dengan bagian alas tempat duduk kursi bundar yang akan kita buat. Silahkan teman-teman satukan antara bagian-bagian kursi tersebut dengan menggunakan skru. Nah, jika semua bagian-bagian kursi sudah disatukan,
maka kursi pun bisa kita gunakan. Itulah tadi kerajinan 3 dimensi yang sempat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.